Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak video ini ya guys. Kalau suka topik teknologi, oke, mungkin kesannya seperti spekulasi atau ramalan dan prediksi. Kalian boleh saja bilang, ah mana mungkin lah itu terjadi. Saya sih oke-oke saja, tapi ingat, sains bukan sekedar karena kita pintar dan jago matematika, jago fisika, jago coding, lebih jauh daripada itu. Kalian tidak bisa meremehkan impian dan imajinasi, kata Einstein. Imajinasi itu lebih penting loh daripada sekedar sebuah kecerdasan. Imajinasi manusia telah merubah dunia dan akhirnya mereka menemukan AI. Itu sebabnya mengapa peristiwa teknologi film Hollywood kebanyakan kini telah menjadi kenyataan. Itu yang dimaksud Albert Einstein, imajinasi lebih dahsyat daripada sekedar menjadi jenius dan jago matematika. Tapi jangan ngayal dulu ya. Makanya ikuti video ini hingga akhir agar tidak salah mengerti. Itu ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengkonfirmasi bahwa saya menggunakan tablet Samsung Tab S9 FE 6GB, ruang simpan 128 GB, sementara aplikasi editing videonya adalah Lumavision untuk mengedit video ini nanti, ya, untuk mengolah dan mengedit video. Oke, tampaknya teknologi yang kian berkembang tidak akan berhenti dalam waktu singkat ya. Elon Musk, miliarder Amerika yang berhasil menanamkan chip pada otak manusia untuk pertama kalinya, menurutnya pasien pertama yang ditanamkan chip ke otaknya kini sudah sembuh dan optimal. Ia mengaku perusahaan yang dibentuk yaitu Neuralink disebut sukses menanamkan implan ke otak manusia. Tapi meskipun demikian, pengakuan dari Elon Musk tersebut langsung menimbulkan kontroversi dan mendapat penolakan dari banyak pihak, terutama di bidang medis. Banyak yang perspektif ya yang beranggapan bahwa implan chip Neuralink masih memerlukan bukti dan kekhawatiran tentang potensi bahaya. Pasalnya, apabila implan otak Neuralink tersebut gagal, memungkinkan konsekuensi yang terjadi seperti mengalami kegagalan fungsional, risiko besar terhadap kesehatan, ketidakmampuan dalam mengatasi kelumpuhan, dan lain-lain. Biasalah guys, namanya juga pro dan kontra ya kan. Jadi walaupun keberhasilan implan otak Neuralink mendapat perhatian banyak orang, masih banyak aspek yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam video berikut akan saya hanya akan menyinggung mengenai potensi lain keberhasilan implan otak Neuralink manusia ini. Beda ya. Bayangkan apa yang akan terjadi. Apa yang akan bisa terjadi akan menjadi tonggak sejarah yang akan berdampak langsung kepada beberapa hal ya di masa depan. Keberhasilan Elon Musk ini dalam melakukan eksperimen implan otak Neuralink ini menandakan tonggak penting dalam perjalanan menuju integrasi teknologi dan manusia lebih erat lagi. Banyak para ahli beranggapan bahwa pencapaian ini membawa potensi besar, salah satunya seperti meningkatkan kualitas hidup individu yang sedang mengalami berbagai masalah kesehatan hingga menunjukkan relevansi dan dampak positif dari terobosan ini dalam dunia medis dan teknologi. Mereka beranggapan hal itu akan berdampak positif pada kesehatan dan penyembuhan manusia secara medis, tapi ada dampak lain yang lebih mengejutkan di masa depan. Apakah itu? Berbeda ini ya. Neuralink ini bekerja terhadap otak ya kan, berinteraksi langsung terhadap neural atau saraf manusia yang ditanamkan chip. Makanya Neuralink namanya. Tapi cobalah Anda bayangkan, teknologi ini juga akan berkembang, terus berkembang bersama seluruh potensi dan implikasinya. Besok dan lusa akan ditemukan cara menanamkan microchip neural ke dalam kepala manusia tanpa perlu. Tapi injeksi saja atau melalui gelombang injeksinya, gelombang khusus. Dan dalam perkembangannya kelak ukuran microchip ini akan terus mengecil hingga dapat masuk ke dalam pori-pori. Lalu menemukan tempatnya sendiri secara pintar dalam tengkorak kepala manusia. Bagaimana menurut kalian? Bisa berabe kan? Ia bisa mengambil alih banyak hal dari diri orang tersebut jika ada yang mengendalikannya. Itu kalau bicara soal risiko. Tapi mari kita lupakan pembahasan itu. Kita mencoba mereka-rekan ya, salah satu potensinya yang mungkin belum terpikirkan oleh kita. Neuralink dan saraf manusia, bagaimana kalau suatu hari ia dapat merubah cara manusia melewati dunia pendidikan. Karena pada video sebelumnya saya telah membahas bagaimana dunia pendidikan akan berubah selamanya. Kalian di masa kini perlu ke sekolah, buang waktu hingga belasan tahun buat cari ilmu ya kan. Nah, kalau zaman nanti manusia bisa memindai otak anak manusia ya, kemampuan dan talenta mereka. Misal jika seorang anak telah dipindai sistem otak sarafnya, ternyata talenta fisika dan matematika, maka ilmu tersebut segera diinjeksikan kepadanya. Kalau bakatnya agama ya ilmu agama lah, ya kan, yang disuntikkan ke kepalanya supaya wadah sesuai dengan isinya. Loh, gunanya apa? Ilmu kok semudah itu diinjeksikan? Kita yang di zaman kini dengan susah payah duduk belajar saja nggak dapat kerja, nggak dapat jabatan, belum tentu dapat gaji dan jadi kaya. Apalagi kalau ilmu sudah semudah dan semurah itu di masa depan. Jangan salah, masa depan akan berkembang secara keseluruhan, termasuk
populasi manusia yang bertambah. Kemampuan manusia mengarungi angkasa luar dan menemukan dunia baru di antara bintang-bintang. Kecepatan eksponensial menyerap ilmu pengetahuan dan skill rasanya memang sangat dibutuhkan secara mendesak. Sekali lagi injeksi langsung pada manusia menjadi pintar, mustahil kan ya. Tapi itu potensinya, jangan lupa semua film fiksi Hollywood telah menjadi kenyataan. Mengapa? Karena mereka bikin film bukan sekedar film tapi menyelipkan ya ide-ide cemerlang yang mungkin akan terjadi seiring perkembangan dan kemajuan teknologi yang berkelanjutan. Oke, cukup sekian yang saya bahas kali ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.